karakternya ini. Saya pakai istilah yang asli dipakai di Jawa. Kalau kemarin kan karakter-karakter raja-raja itu. Ini istilah yang Jawa pasti pernah atau sering dengar, paling tidak di pelajaran bahasa daerah. Jadi karakternya itu Gung Binantoro, Mbau Dendo, Hanyokrowati, Berbudi Bowo Leksono, Ambek Adil Poromarto. Ya nanti kalau kamu punya anak 4, nomor 1 kasih nama Gung Binantoro, nomor 2 pakai. Itu kan banyak dipakai nyawa orang kalau di Jawa. Gung Binantoro itu, Gung itu ya agung, Binantoro itu dari kata dasar Batoro. Batoro itu dewa-dewa. Jadi Gung Binantoro itu kekuasaannya laksana dewa-dewa. Jadi carilah raja yang agung. Dan Binantoro, dia kompetensinya luar biasa, kekuasaannya laksana dewa-dewa. Jadi dia besar luar biasa. Tidak ada orang yang tidak kagum padanya. Semua urusan kenegaraan porosnya ada pada dia. Itulah nanti kalau teman-teman baca sejarah hubungan antara para ulama dan umarok sepanjang sejarah Islam, itu kebanyakan yang diserang, yang dinasehati itu rajanya, khalifahnya, sultannya. Sufi itu kalau sedang marah-marah ke istana ketemu sultannya dinasehati. Kenapa? Kuncinya ada di sultan. Tidak di undang-undangnya, tidak di pemerintahnya, wakil-wakilnya, tidak, sultannya. Kuncinya ada di sultannya. Makanya itu karakter pertama, sultan ini harus hebat. Gung Binantoro. Yang kedua, Mbau Dendo Nyokrowati. Jadi pemelihara hukum dan penguasa dunia. Cokro itu tadi kan dari kata dasar, nyokro itu dari kata dasar cokro, dunia. Makanya kalau dalam wayang cerita Mahabharata, Krishna itu senjatanya cakra. Berarti dia memang penguasa alam semesta dalam tradisi Hindu. Kok dewa penguasa alam butuh senjata, yaitu membacanya simbolik. Tidak dibaca letter luck. Dan kemampuan membaca simbol ini hari ini mulai banyak luntur. Kalian susah untuk memahami simbol-simbol apalagi agama. Karena kita terlatih mendayagunakan hanya akal sama panca indera. Alat kita yang lain tidak terlatih, tidak terasah. Maka membaca isyarat, membaca simbol itu tidak bisa. Kalau kalian masuk ke dunia mistik, masuk ke dunia tasawuf, itu banyak sekali isyarat-isyarat. Isyarat itu tidak bisa kalian terjemahkan apa adanya. Membacanya harus kebalik itu, dibalik yang kelihatan. Itu kalau kalian hanya pakai akalmu, tidak akan ketemu. Kayak kemarin ada Maulud Nabi, terus ada yang bilang, ini waktu kita asrokolan, waktu kita berdiri, marhabanan itu Nabi datang. Terus ada yang bantah, mana bisa, Nabi sudah meninggal. Ya memahaminya enggak kok, terus Nabi tiba-tiba datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Nabi gimana ya? Ya enggak begitu memahaminya. Kita agak susah membaca hal-hal yang agak abstrak gini karena kita terlatih materi. Akal sama panca indera itu kan jangkauannya hanya level materi. Di balik itu tidak bisa. Maka untuk hal-hal yang kalau bahasa filsafatnya metafisik, itu panca indera tidak laku. Kalau kalian nuntut bukti materinya mana, ya tidak ada. Wong itu bukan hal yang materi. Maka TV-TV kalau ke kuburan kok bawa kamera, itu kontradiksi secara logika. Kamera itu menangkap barang materi yang bisa diakses oleh kamera yang ada cahayanya. Sementara yang dikejar itu barang non-materi, barang gaib. Wong barang gaib dikejar pakai alat yang bisa menangkap yang materi, tidak nyambung. Tapi kamu suka.
Ya kan kamu kan seneng kalau ke kuburan terus ada cahaya lewat. Wah ini hantunya. Ada putih-putih lewat. Wah ini hantunya. Kamu senengnya luar biasa kalau ada hantu tertangkap kamera. Coba aja gambar-gambar gitu kan laku luar biasa. Padahal harusnya kamu heran dan bertanya, lah kok bisa wong itu barang gaib. Harusnya kamu lebih percaya kalau ndak kelihatan. Di sini ada hantunya loh, mana ndak kelihatan wong gaib kok. Itu justru lebih logis wong itu memang bukan barang fisik. Tapi kamu percayanya kan percaya sama yang ada barangnya. Ada buktinya. Kamu kalau terasa wah ini kok agak dingin ya, ini pasti ada apa-apanya kan, terus kamu gitu nunggu bukti fisiknya. Kalau tidak ada bukti fisiknya ya tidak. Itu kan setiap kali ada berita terus kamu nuntut no picture hoax kan ngono. Kalau nggak ada gambarnya aku nggak percaya. Loh ya banyak hal yang nggak sempet difoto, nggak sempet di kamera. Kalau ada kecelakaan misalnya, kamu mana gambarnya, nggak ada. Yo aku nggak sempet moto, ya tak tulungi yang kecelakaan. Tapi kan kamu tidak percaya kalau tidak ada gambarnya. Itu cara berpikir materialistik. Kamu ngeritik barat tapi gaya pikirmu gaya barat. Hanya percaya kalau ada materinya. Oke, nanti banyak logika-logika batin, logika rohani, termasuk yang dikembangkan nanti oleh Sultan Agung. Modelnya model tidak lagi positivistik, tidak lagi gaya barat. Mbah Udenda Nyokrovati, pemelihara hukum dan penguasa dunia. Yang ketiga, Berbudi Bawa Leksono. Ada orang yang namanya Berbudi Bawa Leksono. Berbudi Bawa Leksono itu meluap budi luhurnya selaras kata dan perbuatan. Bawa itu kata-kata, Leksono itu nanti diserap dalam bahasa Indonesia di pelaksanaan, maksudnya perbuatan. Budinya baik, kemudian melimpah keluar sehingga kata-katanya juga baik, perbuatannya juga baik. Jadilah orang yang berbudi bawa leksono. Batinnya baik, kata-katanya kemudian jadi baik, perbuatannya juga ikut baik. Inilah yang kita sebut orang baik. Apa ada Pak budinya baik tapi kata-katanya tidak baik? Ada. Orang yang masih belajar, masih hanya tahu, belum sadar. Apa ada Pak orang yang kata-katanya baik, tindakannya baik tapi budinya tidak baik? Ada. Kita menyebutnya pencitraan. Pencitraan itu kan cuma acting jadi orang baik, tapi isinya sebenarnya tidak. Sama kayak kamu acting jadi anak soleh, padahal sebenarnya tidak. Kalau dilihat banyak orang kayak alim-alim, mau kemana-mana nggak tasbih, nggak ya. Tapi kalau sendirian wis sakarepe nyak-nyakan, sholat subuh jam 8:30. Ya, itu kalau di kos-kosan. Tapi kalau di rumah, wah kamu jadi kayak anak alim. Orang tuamu seneng, wah anakku tobat sekarang. Padahal itu pencitraan. Nah itu ndak berbudi bawa leksono. Berbudi, jadi raja itu harus berbudi bawa leksono. Tidak boleh hanya bawa leksononya saja baik, budinya ndak. Itu tadi pencitraan, atau sebaliknya, budinya sebenarnya baik tapi tidak wujud keluar. Itu kayak kalian ngomong, saya itu sebenarnya jujur kok Pak, tapi tiap hari bohong. Saya itu aslinya rajin kok Pak, cuma banyak alangan aja, sama aja. Itu aslinya kamu males. Nah itu berbudi bawa leksono. Yang keempat, ambek adil poromarto, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Itu wajib. Pemimpin raja itu harus ambek adil poromarto. Inilah karakter. Kemarin-kemarin saya menjelaskan Marcus Aurelius, menjelaskan Akbar Agung, itu kan ada karakter-karakter. Kalau Jawa punya tipikal karakternya sendiri. Jadi raja itu dituntut harus ini,